Nah, ketika manusia sudah sampai kepada kekejian yang sangat luar biasa, yakni memberikan anak mereka sebagai tumbal, sebagai korban api-apian, itu sungguh sangat memedihkan hati Tuhan. Tuhan sangat benci kepada persembahan seperti ini. Karena itulah Tuhan menghukum mereka yang sudah hidup membelakanginya dengan mengikuti pola hidup ilah-ilah lain. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, musuh-musuh rohani, dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 41. Namun saya hanya akan membacakan sebagian saja, dan untuk selanjutnya saudara bisa baca sendiri di rumah. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat ke-13. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian banyak orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru mengatakan, mulanya saya bersemangat dalam memenuhi tuntutan hidup sebagai orang percaya, bersemangat dalam melayani Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan. Namun sekarang ini saya merasa kekeringan, tidak ada kekuatan rohani. Hari-hari dalam hidup saya lewati dengan kehampaan. Seolah-olah saya berada dalam dunia yang asing. Hati nurani saya menginginkan untuk lepas dari ikatan yang melunturkan bahkan mematikan kehidupan rohani saya. Saya ingin bangkit tetapi tidak mampu. Kenyataan seperti ini dialami oleh banyak orang percaya. Dalam menghadapi kenyataan ini, memang tidak sedikit dari mereka yang jatuh dan tidak bangun lagi. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Namun ada juga yang dapat mengalami kemenangan. Mereka dapat kembali kepada kasih mula-mula. Lepas dari pengalaman orang percaya masa kini, kenyataan jatuh bangunnya kehidupan rohani juga dialami oleh orang Israel dalam masa Perjanjian Lama. Dan itu terjadi berkali-kali dalam beberapa generasi. Secara khusus dalam masa pemerintahan Raja Hosea dari 2 Raja
pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-41. Bangsa Israel hidup dalam kehancuran rohani karena mereka membuka diri terhadap musuh-musuh rohani. Nah, pada bagian ini kita akan membahas 4 musuh yang menjadi sebab kehancuran rohani bangsa Israel. Yang pertama, hidup di dalam dosa. Israel mempunyai relasi yang khusus dengan Allah sehingga disebut umat Allah, di mana Allah menjadi sekutu Israel dan Israel menjadi sekutu Allah. Berdasarkan relasi ini, maka Allah memelihara dan menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. Ayat yang ke-7. Namun Israel mengkhianati Allah dengan memberontak kepada Allah dan jatuh dalam perbuatan-perbuatan jahat. Oleh sebab itu, Allah menghukumnya. Israel mengalami pembuangan di ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Israel tidak memerdulikan Allah yang menciptakan dan menyelamatkan mereka, melainkan mereka hidup di dalam dosa. Seperti 1. Menyembah Allah lain, ayat 7b. Israel adalah bangsa yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan, sehingga dikatakan bahwa Israel adalah sebagai umat pilihan Allah. Allah mengadakan perjanjian dengan Israel dan Allah melepaskan mereka dari kekuasaan di Mesir. Namun pada akhirnya Israel mengkhianati Allah dengan cara mereka berpaling kepada Allah lain dan menyembahnya. Inilah dosa yang memutuskan hubungan Israel dengan Allah, karena Allah menghukum umatnya. Yang kedua, hidup menurut adat kebiasaan bangsa kafir, ayat yang ke-8. Allah memberikan hukum dan peraturan kepada bangsa Israel untuk mengatur cara dan pola hidup mereka, supaya bangsa Israel menjalankan etika hidup yang berkenan kepada Allah. Namun bangsa Israel berpaling dan meninggalkan Allah, serta menaklukkan diri kepada norma-norma hidup bangsa kafir. Bangsa Israel hidup berdasarkan adat kebiasaan kafir yang bertentangan dengan Allah, dipraktekkan oleh mereka, bahkan menaklukkan diri mereka pada peraturan yang dibuat oleh manusia, yaitu raja, ayat yang ke-8b, dan tidak takluk lagi kepada Allah. Yang ketiga, membangun tempat-tempat penyembahan berhala, ayat 9-10. Lebih jauh lagi, bangsa Israel tidak hanya aktif dalam penyembahan berhala, melainkan juga turut secara aktif membangun tempat penyembahan berhala. Jadi saudara, kita melihat bahwa kehidupan mereka tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi memberikan sponsor, memberikan support, memberikan dukungan untuk mendirikan tiang-tiang berhala, patung-patung berhala, mesbah untuk menyembah berhala. Ini adalah perbuatan yang sungguh keji di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya pendukung penyembahan berhala, tetapi sebagai inisiator atau aktif penyembahan berhala, bukan lagi hanya ikut-ikutan, tetapi mereka sudah hidup di dalamnya. Di masa seperti ini, seperti upaya memelihara tuyul-tuyul, jin-jin, dan jimat-jimat. Yang keempat, mempersembahkan korban, ayat 11. Pada puncaknya, kepercayaan Israel kepada berhala disertai dengan konsekuensinya, yaitu berkorban bagi berhala. Hal ini diwujudkan dengan pemberian korban sembelihan. Di masa kini seperti sesajen, sesaji, dan lain sebagainya. Dan yang paling mengerikan yaitu mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api serta melakukan tenung dan meramal di ayat yang ke-17. Nah, ketika manusia sudah sampai kepada kekejian yang sangat luar biasa, yakni memberikan anak mereka sebagai tumbal, sebagai korban api-apian, itu sungguh sangat memedihkan hati Tuhan. Tuhan sangat benci kepada persembahan seperti ini. Karena itulah Tuhan menghukum mereka yang sudah hidup membelakanginya dengan mengikuti pola hidup ilah-ilah lain. Kemudian hal yang kedua, mereka mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan. Ayat 13 sampai ayat 17. Perbuatan jahat umat Tuhan terhadap Tuhan menimbulkan sakit hati Tuhan yang luar biasa. Namun karena kasih Tuhan, Ia menghendaki supaya umatnya bertobat. Karena itu Dia menegur umatnya. Seperti di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, Ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu
dan bertobatlah. Namun Israel memilih jalan lain, yaitu mereka tidak mau bertobat. Mereka mengeraskan hati mereka terhadap teguran Tuhan. Teguran Tuhan berbunyi, janganlah kamu berbuat seperti jalan-jalanmu yang jahat itu, di ayat yang ke-13. Tuhan dari zaman ke zaman sabar terhadap umatnya. Teguran Tuhan disampaikan kepada umatnya melalui para nabi-nabinya, hamba-hamba Tuhan, namun Israel tetap mengeraskan hatinya. Respon Israel terhadap teguran Tuhan adalah yang pertama, tidak percaya, ayat 14b. Respon Israel terhadap teguran Tuhan yaitu tidak percaya. Sikap ini sangat menyakitkan hati Allah. Bagaimana dengan seseorang yang sudah tidak dipercaya lagi? Kalau Allah tidak dipercaya lagi, maka manusia dan kekuatannya yang dipercaya. Berarti ini mengalami penurunan derajat. Tidak percaya kepada Allah tetapi percaya kepada manusia. Ini sungguh merupakan satu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, mereka menolak, terdapat di dalam ayat yang ke-15. Tindak lanjut dari dosa tidak percaya yaitu menolak Tuhan. Bangsa Israel menolak ketetapan Allah dan perjanjian Allah. Memang pada dasarnya bahwa setelah tidak percaya maka akhirnya ditolak. Inilah respon Israel kepada Tuhan. Yang ketiga, berpaling kepada Allah lain dan meninggalkan Allah, ayat 16. Pada puncaknya, setelah orang Israel tidak percaya kemudian menolaknya, akhirnya berpaling dan mengikuti Allah lain secara konkret. Israel meninggalkan segala perintah Tuhan dan membuat Allah lain berupa patung serta menyembahnya. Hal yang ketiga, bergaul dan dipimpin oleh orang yang tidak takut akan Tuhan, ayat 21-23. Musuh yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan rohani yang percaya, yaitu bergaul dan dipimpin oleh orang yang tidak rohani. Yerobeam diangkat oleh bangsa Israel menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Orang Israel mengikuti semua dosa yang dilakukan oleh Yerobeam, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Lihatlah saudara, Yerobeam ini mendukung serta membawa satu bangsa ini jatuh kepada dosa penyembahan berhala. Tiang-tiang berhala, kemudian mesbah-mesbah berhala didirikan untuk disembah oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak menyadari bahaya kehancuran rohani. Mereka tidak menjauhi Yerobeam yang tidak takut akan Tuhan, ayat 22b. Seperti Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat adalah bahaya sinkretisme. Pertama, kita mau melihat pengertian sinkretisme ayat 33 dan 41. Sinkretisme ialah penyatuan atau perpaduan dua kepercayaan ataupun perpaduan dua kepercayaan atau Allah. Nah, hal ini dibuat oleh Israel bahwa mereka berbakti kepada Tuhan Allah, tetapi pada saat yang sama mereka juga beribadah kepada Allah mereka dalam tanda kutip, yakni berhala-berhala mereka, ayat yang ke-33. Selain percaya kepada Tuhan Yesus, juga percaya kepada berbagai bentuk berhala dan kepercayaan magis. Nah, ini mencampur adukan percaya kepada Allah yang hidup, tetapi juga percaya kepada berhala-berhala yang lain. Itu disebut sinkretisme, dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, latar belakang sinkretisme. Sinkretisme adalah bahaya besar yang dapat menghancurkan kehidupan rohani. Sinkretisme ini disebabkan oleh pengajaran para imam yang berkompromi di ayat yang ke-28. Jadi ketika imam sudah berkompromi dengan ajaran-ajaran lain, maka mudah sekali membawa umat untuk jatuh ke dalam dosa bersama-sama. Lalu para imam mengajarkan iman kepada Tuhan namun tidak memberantas kepercayaan lama. Karena itu orang Israel menganut dua kepercayaan, yaitu percaya kepada Allah Yahweh juga kepada Allah lain. Mengangkat imam bukan berdasarkan panggilan Tuhan, ayat 32. Ini berbahaya sekali saudara. Mengangkat pemimpin umat yang hatinya mendua ataupun menjauhi Tuhan, itu akan berbahaya besar karena akan menjerumuskan umat ke dalam
dosa penyembahan berhala. Pertanyaan aplikatif reflektif yang pertama, apakah saudara menyadari musuh-musuh yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan kehidupan rohani saudara? Musuh apa yang menyerang saudara sehingga kondisi rohani saudara suam dan bahkan dingin? 2. Apakah saudara masih hidup di dalam dosa? Apakah saudara tidak mau bertobat dari dosa, sedangkan Allah telah berkali-kali menegur saudara? Yang ketiga, siapa yang membuat saudara mundur atau jatuh secara rohani? Apa yang saudara lakukan? Yang keempat, masihkah hati saudara terbuka dan percaya kepada Allah lain? Kalau masih, bertobatlah. Kalau semua berhala sudah dijauhkan dari kehidupan kita, bersyukurlah. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita dikelilingi oleh berbagai-bagai kepercayaan dan kekuatan magis. Tetapi hati kita yang terfokus menyembah kepada Allah yang hidup membutuhkan ketekunan dan kesetiaan serta komitmen untuk mengiringnya seumur hidup. Oleh karena itu, pada saat ini badai apapun yang ada di sekeliling kita yang mencoba menarik perhatian kita, yang mencoba menarik kita jatuh ke dalam dosa, kiranya kita jauhkan semuanya itu, dan kiranya kita tetap dengan penuh sukacita, penuh dengan kekuatan penghiburan dari Tuhan senantiasa mengiringnya dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput kita. Shalom.